Langsung guys. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Tata Niaga Pertanian, Bapak Rodiana Salam, SPD MM. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1C dan D yang beranggotakan Next Im, Halisa Livia dengan NP Mahir 129 dari kelas C, Gladys Dika Anggraini dengan NP Mahir 144 dari kelas C, dan saya sendiri Muhammad Nabil Haikal dengan NP Mahir 149 dari kelas C. Kemudian ada Asep Imron Maulana dengan MP Mahir 150 dari kelas C. Asri Sophie Agustin dengan MP Mahir 153 dari kelas C. Dan Risna dengan MPM Mahir 01 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis lingkungan pemasaran. Adapun pokok pembahasan pada kali ini yaitu ada yang pertama ada latar belakang, lalu ada pengertian dan tujuan dari analisis lingkungan pemasaran, lingkungan makro, lingkungan mikro, lingkungan demografi, lingkungan ekonomi, lingkungan alam, lingkungan teknologi, lingkungan politik dan sosial, serta lingkungan budaya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke dalam pematerian pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Latar belakang dari analisis lingkungan pemasaran ini yaitu analisis lingkungan pemasaran merupakan salah satu aspek yang sangat penting sehingga tidak dapat diabaikan oleh setiap organisasi ataupun individu dan juga atau kelompok yang akan menjalankan sebuah usaha. Nah, lingkungan pemasaran ini juga dapat mencakup berbagai faktor, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal, yang mana kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan suatu perusahaan dalam mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang sukses dengan pelanggan sasarannya. Nah, maka dari itu, perlu adanya pemahaman mendalam tentang lingkungan pemasaran ini, agar memungkinkan suatu perusahaan untuk dapat mengidentifikasi sebuah peluang atau ancaman yang akan muncul, serta dapat membantu dalam mengambil sebuah keputusan yang strategis dan juga efektif. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sekarang dari pengertian lingkungan pemasaran ya, lingkungan pemasaran atau marketing environment mencakup semua faktor internal dan eksternal yang mendorong dan memengaruhi aktivitas pemasaran organisasi. Lingkungan pemasaran terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, internal mencakup faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh organisasi seperti kekuatan, kelemahan, keunikan, dan kompetensi organisasi tersebut. Yang kedua, eksternal mencakup faktor-faktor di luar kendali organisasi seperti kemajuan teknologi, perubahan peraturan, serta kondisi sosial, ekonomi, dan persaingan. Nah, yang eksternal ini terbagi menjadi lingkungan makro dan lingkungan mikro yang akan dijelaskan nanti oleh rekan saya. Nah, sekarang ada tujuan analisis lingkungan pemasaran. Yang pertama, tujuannya mengidentifikasi peluang, menemukan dan memanfaatkan peluang pasar baru. Yang kedua, mengembangkan strategi yang tepat. Eh, yang kedua, mengantisipasi ancaman, mendeteksi perubahan lingkungan yang dapat membahayakan bisnis, menyiapkan rencana kontingensi. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang pertama ini, yang pengambilan keputusan ini dapat membantu dalam perencanaan strategis dan meningkatkan efektivitas keputusan pemasaran. Nah, untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Halisa. Kepadanya dipersilakan.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan mengenai lingkungan mikro dan makro. Lingkungan mikro merupakan faktor yang lebih dekat dengan perusahaan dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Adapun beberapa faktor lingkungan mikro yaitu yang pertama perusahaan. Dalam merancang rencana pemasaran, perusahaan tidak bisa bekerja sendiri, melainkan dengan menyatukan beberapa bagian dari perusahaan yang dapat mendukung keberhasilan strategi permasalahan, seperti manajemen puncak, keuangan, penelitian dan pengembangan, operasi dan produksi, sumber daya manusia, dan akuntansi. Dan yang kedua yaitu pemasok. Perusahaan harus membangun hubungan yang baik dengan pemasoknya, karena pemasok merupakan pihak yang menyediakan bahan baku atau sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk membuat produk atau layanannya. Um, Hubungan dengan pemasok sangat penting karena jika terjadi masalah seperti keterlambatan bahan baku akan menghambat proses produksi yang akan menyebabkan pelanggan kecewa. Ada juga dengan kenaikan harga bahan baku dapat berpengaruh pada harga jual produksi yang dapat mengurangi daya daya beli pelanggan dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu perantara pemasaran. Nah, perantara pemasaran itu merupakan pihak yang membantu perusahaan dalam mempromosikan, menjual, dan mendiskusikan produk kepada pelanggan akhir. Dengan perantara pemasaran, memastikan produk sampai ke pelanggan dengan cara yang efektif sehingga dapat membantu perusahaan dalam mendapatkan kepuasan pelanggan. Um, Adapun jenis-jenis perantara pemasaran yaitu yang pertama pengecer membantu menjual produk ke pelanggan, yang kedua perusahaan distribusi fisik mengelola penyimpanan dan pengiriman barang dari produsen ke pembeli, yang ketiga ada agen layanan pemasaran untuk membantu dalam riset pemasaran, iklan dan promosi, dan yang keempat yaitu perantara keuangan yaitu membantu dalam pembiayaan dan perlindungan risiko. Yang selanjutnya ada pesaing. Bersaing dalam bisnis bukan hanya tentang menjadi yang terbesar, tetapi tentang menawarkan nilai yang lebih baik kepada pelanggan. Setiap perusahaan harus memilih strategi yang sesuai dengan kekuatan dan posisinya di pasar. Eh, Adapun cara bersaing berdasarkan ukuran perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan besar memiliki sumber daya besar, bisa mendominasi pasar, tetapi tetap harus inovatif agar tidak kalah dari pesaing yang lebih kecil. Dan untuk perusahaan kecil bisa lebih fleksibel karena fokus pada segmen pasar tertentu dan menawarkan layanan yang lebih personal untuk bersaing dengan perusahaan besar. Yang selanjutnya yaitu publik. Publik adalah kelompok yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dapat memenuhi keberhasilannya. Perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan publik agar citranya tetap positif dan mendukung tujuan bisnisnya. Adapun jenis-jenis publik yaitu yang pertama publik keuangan, yang kedua publik media, yang ketiga publik pemerintah, yang keempat publik warga negara, yang kelima masyarakat setempat, keenam masyarakat umum, dan yang ketujuh yaitu publik internal. Eh, Hubungan dengan publik itu harus dijaga karena yang pertama dapat meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat, yang kedua mendukung pemasaran melalui promosi dari mulut ke mulut dan media sosial, dan yang ketiga yaitu membangun kepercayaan yang bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir yaitu pelanggan. Pelanggan adalah elemen paling penting dalam bisnis. Tujuan utama perusahaan adalah untuk menarik, melibatkan, dan membangun hubungan baik dengan pelanggan untuk menciptakan nilai dan loyalitas. Adapun jenis-jenis pasar pelanggan yaitu yang pertama pasar konsumen, yang kedua pasar bisnis, yang ketiga pasar pengecer, yang keempat pasar pemerintah, dan yang terakhir yaitu pasar internasional. Eh, Memahami pelanggan itu penting karena dapat eh, memahami masing-masing pelanggan karena setiap jenis pelanggan itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Juga perusahaan harus menyesuaikan strategi pemasaran untuk setiap jenis pelanggan dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan untuk menciptakan loyalitas dan meningkatkan keuntungan. Next. Dan yang selanjutnya yaitu lingkungan makro. Perusahaan beroperasi dalam lingkungan makro yang mencakup 6 kekuatan utama yang dapat menciptakan
peluang atau ancaman. Beberapa kekuatan dalam lingkungan makro sulit diprediksi dan tidak bisa dikendalikan, sementara yang lainnya dapat dikelola dengan strategis yang tepat. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor ini sangat penting dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Adapun faktor-faktornya itu yaitu ada demografis, ekonomi, alami, teknologi, politik, dan kultural yang lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Halisa yang telah memaparkan materi. Untuk selanjutnya, kepada Risna, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan makro. Yang pertama itu ada lingkungan demografi. Nah, demografi ini merupakan studi statistik tentang kependudukan beserta karakteristik distribusinya menurut Anggraini dan Permatasari pada tahun 2020. Jadi, demografi ini adalah ilmu yang mempelajari kependudukan dan ciri-cirinya. Kemudian lingkungan demografis ini menjadi perhatian utama bagi para pemasar. Karena apa? Karena melibatkan orang dan oranglah yang nantinya akan membentuk pasar. Populasi dunia tumbuh dengan sangat cepat, melampaui sekitar 7,1 miliar orang dan diperkirakan akan tumbuh menjadi lebih dari 8 miliar pada tahun 2030. Sehingga nantinya pemasar akan menghadirkan peluang dan juga tantangan. Populasi yang meningkat ini tentunya kebutuhan manusia juga akan meningkat. Namun, hal tersebut tidak berlaku dengan pertumbuhan pasar. Karena apa? Kecuali pasar tersendiri yang memiliki daya belinya yang memadai. Perusahaanlah yang harus menganalisis pasar mereka secara cermat, harus dapat menemukan peluang pasar agar pemasarannya dapat berhasil. Kenapa kita harus menganalisis lingkungan demografi? Tentunya untuk mendapatkan informasi demografi, karena informasi demografi ini mudah dijangkau dan relatif lebih murah, yang digunakan untuk yang pertama itu untuk mengidentifikasi target pasar kita. Kemudian yang kedua itu untuk memberikan insight tentang tren yang sedang terjadi, meski tidak dapat meramalkan perilaku konsumennya. Kemudian yang ketiga itu untuk melihat perubahan permintaan aneka produk. Kemudian yang keempat itu untuk mengevaluasi kampanye-kampanye pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada faktor demografis. Nah, menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2008, faktor demografis ini merupakan dasar yang paling umum digunakan untuk menetapkan segmentasi kelompok pelanggan, tingkat variasi kebutuhan, keinginan, dan penggunaan konsumen yang masih erat kaitannya dengan variabel demografis. Next. Nah, selanjutnya ada segmentasi demografis. Jadi, menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016, segmentasi demografis ini merupakan proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, ukuran keluarga, siklus kehidupan keluarga, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Variabel segmentasi demografis ini yang pertama itu ada mengenai usia. Anak-anak, remaja, orang dewasa, dan orang tua ini akan menjadi pembeda dari segmen populasi. Karena apa? Karena mereka memiliki mainan, pakaian, dan makanan yang berbeda juga. Distribusi berdasarkan usia sangat berfluktuasi secara berkala. Kemudian yang kedua ini ada jenis kelamin. Variabel jenis kelamin ini berdampak pada keputusan yang dibuat pria dan wanita tergantung pada kebutuhan mereka. Kemudian yang ketiga ini ada pendidikan. Pendidikan ini dibagi menjadi beberapa segmen berdasarkan pencapaian pendidikan pelanggannya, seperti SD, SMP, SMA, sarjana. Kemudian pendapatan dan posisi sosial ini biasanya ditentukan oleh kualitas pendidikan mereka. Yang keempat ini ada pekerjaan atau occupation. Ada yang kerah biru, kerah putih, profesional, atau berdasarkan sektor ekonomi. Komoditas tertentu biasanya dikonsumsi oleh konsumen tertentu secara berbeda dari konsumen dalam kategori karir lainnya. Contohnya seperti orang yang bekerja di kantor atau bahkan mereka yang bekerja sebagai buruh. Yang selanjutnya, yang kelima, ada pendapatan. Pemilihan barang dan jasa dengan fitur yang berbeda-beda, contohnya
pakaian, makanan, hobi, dan lain-lain sangat dipengaruhi oleh pendapatan seseorang, karena seringkali pendapatan yang lebih tinggi biasanya mereka memiliki keinginan yang tinggi pula. Kemudian yang keenam ada kelas sosial, seperti kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kemudian yang ketujuh ada variabel agama, mengenai Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kemudian yang kedelapan itu ada siklus hidup, seperti anak-anak sekolah, remaja, pasangan muda, orang dewasa dengan berbagai anak, kemudian lanjut usia. Yang kesembilan itu ada berdasarkan ukuran keluarga, hanya pasangan, keluarga kecil dengan 1-2 anak, atau bahkan keluarga besar dengan lebih dari 3 anak tentunya akan mempengaruhi pemasaran. Yang ke-10 itu ada generasi, di mana di Amerika Serikat sendiri terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama itu ada baby boomers. Mereka itu lahir antara tahun 1946 dan 1964. Mereka ini akan terus menjadi pasar yang menguntungkan, seperti layanan keuangan, perumahan, mobil baru, perjalanan hiburan, produk kesehatan, dan kebugaran. Kemudian yang kedua itu ada generasi X. Mereka ini lahir tahun 1965 dan 1976. Mereka ini adalah kelompok yang lebih skeptis. Mereka juga sangat mempertimbangkan kualitas dibanding dengan kuantitas. Kemudian yang ketiga ada generasi Y. Generasi Y ini lahir antara tahun 1977 dan 2000. Mereka ini tumbuh di dunia yang dipenuhi dengan komputer, ponsel, TV satelit, iPod, dan iPad, dan media daring. Generasi Y ini mereka cenderung lebih menyukai merek. Kemudian yang keempat ini ada generasi Z, lahir setelah tahun 2000. Mereka ini lebih suka berbelanja kategori yang sangat beragam. Kemudian mereka ini lebih suka melakukan riset dulu sebelum membeli sesuatu. Nah, lingkungan demografi ini adalah sangat penting untuk dianalisis sebagai seorang pemasar. Karena apa? Karena saat kita melakukan promosi penjualan atau bahkan melakukan diversifikasi produk, tentunya akan sangat mempengaruhi dengan karakteristik pelanggan yang akan menjadi sasaran kita. Agar apa? Agar analisis yang kita lakukan ini bisa menjadi strategi yang. Nah, yang kedua merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi sistem pemasaran perusahaan, termasuk organisasi non-laba, organisasi yang tidak mementingkan keuntungan. Contohnya apa? Contohnya seperti lembaga sosial. Pasar ini membutuhkan daya beli dan juga manusia. Lingkungan ekonomi ini terdiri dari faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi daya beli dan pola belanja konsumen. Nah, apa saja sih yang menjadi faktor-faktor daya beli suatu perekonomian? Yang pertama itu ada harga. Harga. Kemampuan daya beli masyarakat ini akan cenderung menurun ketika harga-harga produk dan jasa mengalami kenaikan. Dan sebaliknya, berarti jika harga produk dan jasa ini turun, daya beli masyarakatnya juga akan menjadi naik. Cobalah kita lihat harga barang yang dijual di pasaran ini untuk bisa mengetahui kemampuan daya beli dari masyarakat sendiri. Kemudian yang kedua ini ada inflasi. Harga barang secara umum terus meningkat, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menurun karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang atau bahkan jasa. Kemudian yang ketiga ini ada pendapatan real masyarakat. Jumlah pemasukan setelah disesuaikan dengan perubahan harga. Saat pendapatan real bertambah, seseorang bisa saja membeli barang dan jasa lebih banyak dari biasanya karena mereka memiliki kemampuan yang tinggi untuk membeli barang yang diinginkan atau barang yang dibutuhkannya. Kemudian yang keempat itu ada nilai tukar mata uang. Nilai tukar pada mata uang yang meningkat pada suatu negara sangat mempengaruhi harga barang impor jika lebih murah, sehingga daya beli masyarakatnya juga bisa naik ataupun sebaliknya. Kemudian yang kelima ini ada suku bunga. Jika suku bunga rendah, masyarakat ini akan lebih mudah untuk mengajukan kredit. Alasannya apa? Karena beban bunga yang harus mereka bayar ini tidak memberatkan mereka, sehingga daya beli masyarakat pun akan meningkat. Next. Yang keenam ada lapangan pekerjaan.
Apabila lapangan pekerjaannya terbatas, maka akan membuat pengangguran semakin bertambah banyak, sehingga masyarakat tidak menghasilkan uang untuk berbelanja, sehingga daya beli masyarakat juga akan menurun. Nah, jadi setiap negara itu mempunyai struktur industri yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada perekonomian subsisten. Artinya apa? Mereka ini hanya sekedar untuk bertahan hidup. Mayoritas penduduknya juga terlibat dalam pertanian yang sederhana dan memiliki sedikit peluang bagi pemasar untuk mendapatkan barang yang lain. Mereka juga masih melakukan sistem barter. Kemudian yang kedua ini ada perekonomian pengekspor bahan baku. Nah, jadi perekonomian ini adalah kaya akan satu atau lebih sumber daya dalam, tapi kekurangan sumber daya alam lainnya. Hampir seluruh penerimaan mereka ini berasal dari ekspor daya itu. Contohnya apa? Contohnya di negara Zaire, mereka pengekspor tembaga, dan Saudi Arabia mereka pengekspor minyak. Tentunya pasar bagi komoditi ini bergaya barat dan juga barang mewah. Kemudian yang ketiga ini ada perekonomian industrialisasi. Sektor manufaktur ini mulai menghasilkan 10% sampai 20% pendapatan domestik bruto negara yang bersangkutan, menciptakan kelas penduduk kaya baru dan juga kelas menengah yang masih kecil, namun terus bertumbuh. Yang keduanya meminta jenis barang baru. Kemudian yang keempat ini ada perekonomian industri. Eksportir utama barang manufaktur dan juga dana investasi. Mereka ini menjual belikan barang manufaktur dan mengekspor ke perekonomian lain sehingga pembayaran atas bahan baku dan juga barang setengah jadi. Nah, jadi lingkungan ekonomi ini adalah merupakan lingkungan yang sangat dramatis. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan daya beli masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Risna yang telah menyampaikan materinya. Untuk pematerian selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Asri Sophia Agustin. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai the natural environment. Lingkungan alam termasuk kondisi fisik dan sumber daya, mempengaruhi aktivitas pemasaran dan strategi bisnis. Kejadian tak terduga seperti cuaca ekstrim dan bencana alam dapat menurunkan atau meningkatkan permintaan produk tertentu, seperti yang terjadi pada musim dingin ekstrim di Amerika dan bencana di Jepang yang berdampak pada industri. Selain itu, isu keberlanjutan semakin menjadi perhatian global dengan meningkatnya polusi, ancaman pemanasan global, dan krisis limbah. Oleh karena itu, perusahaan harus menyiapkan strategi mitigasi untuk menghadapi tantangan lingkungan ini. Nah, adapun tren lingkungan yang harus diperhatikan oleh para pemasar. Yang pertama, kelangkaan sumber daya alam seperti bahan baku semakin terbatas, kemudian air yang diperkirakan akan menjadi langka bagi sepertiga populasi dunia pada tahun 2010. Selanjutnya, polusi udara dan air menjadi ancaman serius di banyak kota-kota besar. Yang kedua, meningkatnya polusi. Nah, seperti limbah industri, polutan kimia, dan sampah plastik yang mencemari lingkungan. Kemudian, peningkatan pencemaran tanah, air, dan udara berdampak pada kesehatan dan pasokan makanan. Yang ketiga, campur tangan pemerintah. Nah, regulasi lingkungan bervariasi di setiap negara tergantung pada kebijakan dan sumber daya yang tersedia. Kemudian, perusahaan diharapkan lebih bertanggung jawab dalam mengurangi dampak lingkungan. Nah, pemerintah dan kelompok penekan semakin memperketat regulasi lingkungan, mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab. Kemudian gerakan hijau muncul sebagai respon di mana perusahaan tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga mengembangkan strategi yang berkelanjutan. Keberlanjutan lingkungan menjadi tren penting dalam bisnis modern, di mana praktik ramah lingkungan juga menguntungkan secara ekonomi. Nah, 3 poin yang ada di PowerPoint ini merupakan gerakan hijau, di mana yang pertama regulasi dan kepedulian lingkungan. EPA atau Environmental Protection Agency di Amerika menetapkan standar polusi
dan perusahaan harus beradaptasi dengan regulasi yang ketat. Nah, yang kedua, gerakan hijau dan keberlanjutan. Perusahaan mulai mengembangkan strategi ramah lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang dengan jangka panjang. Yang ketiga ada inovasi produk dan bisnis berkelanjutan. Produk ramah lingkungan, kemasan daur ulang, dan efisiensi energi menjadi fokus utama bisnis modern. Nah, kemudian selanjutnya ada the technological environment. Teknologi memiliki peran penting dalam kehidupan dan bisnis. Karena teknologi membawa inovasi ya seperti internet dan ponsel pintar. Tetapi juga teknologi membawa resiko yang tinggi juga. Nah, dalam dunia pemasaran, teknologi membuka peluang baru seperti penggunaan pemancar RFID atau Radio Frequency Identification untuk melacak produk dari pabrik hingga ke tangan pelanggan. Perusahaan besar seperti Walmart, Macy's, dan Burberry sudah menggunakan teknologi ini untuk membuat distribusi lebih efisien dan meningkatkan pengalaman belanja pelanggan. Nah, contohnya ada contoh penerapan dari teknologi dalam bisnis. Yang pertama ada Walmart menggunakan RFID untuk melacak produk di seluruh rantai pasokan. Kemudian ada Burberry mengintegrasikan chip RFID dalam produknya untuk pengalaman belanja yang interaktif. Yang ketiga ada Disney menggunakan gelang Magic Band untuk memberikan layanan personalisasi seperti pembayaran tanpa uang tunai dan akses cepat ke wahana. Nah, eh, eh, ada studi kasus mengenai Chipotle's Environmental Sustainability Mission Food with Integrate. Nah, Chipotle Mexican Grill adalah restoran cepat saji yang didirikan oleh Steve Ells pada tahun 1993. Awalnya restoran ini hanya berfokus pada penyajian burrito gourmet terbaik. Namun, seiring perkembangan bisnisnya, Chipotle menyadari bahwa cara bahan makanan diproduksi dan diproses sangat mempengaruhi kualitas dan etika bisnis mereka. Nah, filosofi dari Food with Integrity-nya pada tahun 2000, Chipotle mulai mengembangkan rantai pasokan yang berbasis pada keberlanjutan dan etika. Nah, filosofinya, yang pertama bahan-bahan alami dan organik, kemudian daging yang dipakai dari hewan yang dibesarkan secara alami, kemudian mendukung petani lokal yang menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Nah, tantangan dalam mewujudkan keberlanjutannya, yang pertama Chipotle itu harus mencari pemasok baru yang bisa memenuhi standar mereka. Kemudian awalnya hanya ada 60-70 peternakan yang memenuhi kriteria mereka. Namun, setelah program ini berjalan, jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 700 peternakan. Nah, ada strategi pemasaran yang digunakan oleh Chipotle. Yang pertama itu ada video animasi The Scarecrow, yaitu video yang menyoroti dampak negatif industri makanan cepat saji dan mengajak pelanggan untuk memilih makanan yang lebih sehat. Kemudian ada serial komedi Farmed and Dangerous, yaitu memanfaatkan platform streaming untuk menyebarkan pesan keberlanjutan dengan cara yang menarik. Nah, kemudian ada aplikasi game interaktif menggunakan gamifikasi untuk meningkatkan pemahaman konsumen tentang rantai pasokan makanan yang etis. Nah, keberhasilan Chipotle yaitu yang pertama, pendapatan mencapai 3,2 miliar dengan laba 327 juta. Memiliki 1.600 restoran di 44 negara bagian dan terus berkembang. Kemudian harga saham naik 5 kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Nah, kesimpulannya, Chipotle membuktikan bahwa bisnis yang mengutamakan keberlanjutan tidak hanya berdampak positif pada lingkungan dan masyarakat, tetapi juga menguntungkan secara ekonomi. Filosofi Food with Integrity telah menjadi nilai inti yang membedakan Chipotle dari kompetitor lain di industri makanan cepat saji.
Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai lingkungan alam dan lingkungan teknologi sekian, maka, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Astri yang telah menyampaikan materinya. Nah, untuk pemateri selanjutnya yaitu ada Gladys Dikengreni, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai the political and social environment. Lingkungan politik memang sangat penting gitu ya dalam memengaruhi keputusan bisnis, contohnya yaitu melalui undang-undang, lembaga pemerintah, dan juga kelompok tekanan. Nah, undang-undang di sini yaitu mengatur aktivitas bisnis untuk melindungi konsumen dan memastikan persaingan yang sehat. Selanjutnya yaitu lembaga pemerintah. Di sini mereka menegakkan regulasi, untuk sementara kelompok tekanan mereka mempengaruhi kebijakan bisnis yaitu melalui advokasi. Nah, peraturan pemerintah di sini berperan dalam mendorong persaingan sehat, melindungi konsumen, dan mengendalikan perilaku bisnis yang dapat berpotensi merugikan masyarakat ataupun lingkungan. Nah, setelah penjelasan yang tadi, yaitu di sini ada regulasi bisnis yang dari pemerintah memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, untuk melindungi perusahaan dari persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, yaitu mencegah praktik bisnis yang merugikan konsumen, seperti contohnya yaitu produk berkualitas buruk, iklan menyesatkan, ataupun harga yang menipu. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ada memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas dampak sosial dari operasi mereka. Next. Nah, karena sifat regulasi yang terus berkembang dan seringkali tumpang tindih, perusahaan memang harus selalu memantau dan menyesuaikan strategi mereka dalam berbisnis agar tetap patuh terhadap kebijakan yang berlaku. Nah, sebagai contoh di sini dari Amerika Serikat, mereka memiliki undang-undang utama yang memengaruhi pemasaran, yaitu mencakup berbagai aspek dimulai dari persaingan usaha, eh, perlindungan konsumen, keamanan produk, hingga etika dalam periklanan dan juga pemasaran digital. Nah, contoh dari lembaga-lembaga pengawas yaitu di sini ada Sherman Antitrust Act 1890 dan Clayton Act 1914 yang melarang praktik monopoli dan diskriminasi harga yang dapat merugikan persaingan. Yang kedua ada Customer Product Safety Act 1972 yang mengatur standar keselamatan produk untuk melindungi konsumen. Yang ketiga ada Federal Food and Drug Act 1906 yang melarang makanan dan obat yang berlabel palsu ataupun berbahaya. Yang terakhir yaitu ada Fair Packaging and Labeling Act 1966 dan Nutrition Labeling and Education Act 1990 yang mengharuskan produsen mencantumkan informasi akurat tentang produk mereka. Nah, sebagai pemasar gitu, tentunya harus selalu memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan-peraturan tadi, contohnya yang melindungi persaingan usaha, hak-hak konsumen, dan juga kepentingan sosial, yang memang hal itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, pemasar juga harus selalu memahami undang-undang di berbagai tingkat lokal, negara bagian, nasional, maupun internasional, agar bisnis mereka tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dapat beroperasi secara etis serta bertanggung jawab. Nah, di sini ada peran penting dari tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu ada mendorong perusahaan untuk melindungi kepentingan konsumen jangka panjang. Yang kedua yaitu membantu perusahaan menjaga lingkungan dan mematuhi kode etik bisnis. Nah, di sini ada contoh kampanye tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu dari Warby Parker. Dengan setiap pembelian kacamata, mereka akan mendonasikan sepasang kacamata gratis kepada mereka yang membutuhkan. Yang kedua yaitu ada AT&T dengan tagline It Can Wait dengan mengkampanyekan untuk mengajak masyarakat tidak mengirim pesan pada saat berkendara. Nah, adapun tantangan pemasarannya gitu terkait dari tanggung jawab sosial ini yaitu adanya risiko dianggap hanya sebagai strategi untuk meningkatkan penjualan. Next.
Nah, selanjutnya yaitu ada the cultural environment atau lingkungan budaya. Nah, lingkungan budaya terdiri dari lembaga dan pasukan lain yang mempengaruhi nilai dasar, karakteristik, preferensi, dan juga perilaku masyarakat. Nah, orang tumbuh dalam keamanan tertentu yang membentuk kepercayaan dan juga nilai dasar mereka. Mereka menyerap pandangan dunia yang mendefinisikan hubungan mereka dengan orang lain. Karakteristik budaya tersebutlah yang gitu dapat mempengaruhi pembuatan dari keputusan mereka. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh lingkungan budaya terhadap pemasaran. Dilihat dari yang pertama ada ketahanan nilai budaya. Nah, nilai budaya ini dibagi menjadi dua, ada nilai inti dan nilai sekunder. Untuk nilai inti, ini yaitu nilai yang bertahan lama dan sulit diubah seperti kebebasan individu, kerja keras, dan juga kesuksesan. Nilai-nilai ini biasanya diwariskan dari generasi ke generasi dan juga diperkuat oleh berbagai institusi seperti keluarga, sekolah, agama, dan juga pemerintah. Untuk yang kedua ada nilai sekunder, nilai yang lebih fleksibel dari nilai inti, dan ini juga bisa berubah seiring dengan waktu. Misalnya seperti kepercayaan pada pernikahan yaitu nilai inti, pandangan tentang kapan seseorang harus menikah adalah nilai sekunder yang memang hal ini dapat berubah. Nah, sehingga bagi pemasar, mereka lebih mudah mempengaruhi nilai sekunder dibandingkan dengan nilai inti. Sebagai contohnya yaitu dari kampanye perencanaan keluarga. Mereka dapat lebih efektif mempengaruhinya dalam mempromosikan pernikahan yang lebih matang dibandingkan dengan menentang pernikahan sepenuhnya. Next. Yang kedua yaitu ada pergeseran dalam nilai budaya sekunder. Nah, meskipun nilai inti cenderung tetap, nilai sekunder juga dapat berubah karena pengaruh tren sosial, selebritis, atau juga media. Pemasar harus mampu mengantisipasi perubahan ini agar tetap relevan dengan masyarakat. Nah, contoh pergeseran budayanya yaitu adanya tren gaya rambut atau fashion yang dipengaruhi oleh figur publik seperti musisi dan juga aktor. Selanjutnya itu ada pandangan terhadap kesehatan dan juga kebugaran yang berubah seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pola hidup yang lebih sehat. Yang ketiga yaitu ada dari poin pandangan masyarakat terhadap diri mereka sendiri. Nah, ada individu yang memang mencari kesenangan pribadi, yang mereka lebih tertarik pada produk yang berorientasi pada hiburan, rekreasi, dan juga pengalaman baru. Nah, ada pula individu yang memang mencari makna dalam hidup, yang memang mereka lebih cenderung untuk memilih produk yang lebih mendukung nilai-nilai spiritual, sosial, ataupun profesional. Pemasar dari hal ini dapat menggunakan wawasan ini untuk mengembangkan strategi yang sesuai dengan preferensi konsumen dan juga memanfaatkan tren budaya yang sedang berkembang. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai lingkungan politik, sosial, dan juga budaya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materi yang luar biasa ini. Sebelum saya tutup pada presentasi kali ini, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan. Jadi, analisis lingkungan pemasaran adalah sebuah aspek yang sangat penting yang tidak dapat diabaikan oleh setiap organisasi. Karena lingkungan pemasaran ini dapat mencakup berbagai faktor, di antaranya ada faktor eksternal dan juga internal yang dapat mempengaruhi pada kemampuan perusahaan dalam mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang sukses dengan pelanggannya. Nah, dalam lingkungan pemasaran ini juga terbagi menjadi dua jenis. Ada lingkungan internal yang meliputi faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh organisasi dan juga ada lingkungan eksternal yang meliputi faktor-faktor di luar kendali organisasi. Tujuan utama dari analisis lingkungan pemasaran ini yaitu untuk mengidentifikasi peluang, mengantisipasi ancaman, dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis yang lebih efektif. Nah, dalam lingkungan pemasaran juga ini terdapat lingkungan mikro yang meliputi faktor-faktor yang lebih dekat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya, seperti perusahaan, pemasok, perantara, pemasaran, pesaing, pelanggan, dan juga publik.
Nah, dan yang terakhir ada lingkungan makro yang mencakup keenam kekuatan utama yang dapat menciptakan peluang atau ancaman bagi perusahaan, yaitu seperti demografis, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan kultural. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.